Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang kedua di triwulan yang baru ini, dan judul pada pelajaran pekan ini adalah Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami rindu untuk belajar dari sumber mata air-Mu. Kami rindu untuk dikuatkan, kami rindu untuk mengalami kepenuhan kuasa Roh Suci-Mu melalui pembelajaran firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sabat. Tolong kami untuk memahami tinggi, dalam, lebar, dan luas firman-Mu yang begitu ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami sangat mengharapkan sahabat-sahabat telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sebelum mengikuti program ini, sehingga ini akan semakin memperdalam wawasan kita ketika kita mengikuti program ini. Dan kami mau ingatkan bahwa program ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama, kita melihat pendahuluan dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali dari ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Lalu kemudian bagian yang ketiga, kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Lalu kemudian yang paling terakhir, kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah dari pelajaran yang kedua ini dengan tema Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Yang pertama, Efesus 1 ayat 3-14. Ayat-ayat ini berbicara tentang berkat dan rencana penyelamatan Allah bagi umatnya. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita untuk menjadi umatnya dan mewarisi kerajaannya. Dan melalui darah Yesus Kristus, kita ditebus dan diampuni dosa-dosa kita. Allah telah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan pewarisan kita dan memperlihatkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita. Efesus 2 ayat 6. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus dan telah mengangkat kita ke tempatnya, ke tahtanya di sorga. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya telah diberi kedudukan rohani yang tinggi melalui Yesus Kristus. Lalu kemudian Efesus 3 ayat 10. Di sini diungkapkan bahwa rencana penyelamatan Allah yang luar biasa memperlihatkan hikmat-Nya kepada penguasa-penguasa di dunia ini maupun juga penguasa-penguasa di dunia rohani. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus adalah alat Allah untuk menyatakan hikmat-Nya kepada para penguasa ini. Dan dari Efesus kita berpindah ke kitab Kolose. Kolose 1 ayat 13-14 menyatakan bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan dalam kerajaan Anak-Nya yang penuh dengan terang. Melalui darah Yesus Kristus kita telah ditebus dan dosa-dosa kita telah diampuni. Kemudian kita ke perjanjian lama, yaitu Ulangan 9 ayat 29. Ayat di sini merupakan doa Musa kepada Allah. Musa meminta Allah untuk mengampuni dan menyatakan belas kasihan-Nya kepada umat Israel yang durhaka. Ini menunjukkan betapa kerendahan hati Musa dalam menghadapi perbuatan dosa umatnya dan harapannya mengharap kepada kasih dan belas kasihan Allah. Sekarang kita akan melihat maksud dari judul pelajaran Sekolah Sabat, Rencana Agung Allah yang berpusat kepada Kristus. Di sini disebutkan tentang rencana agung dari Allah. Siapa Allah? Lalu kemudian bagaimana dengan otoritas Allah ini? Sesuai dengan apa yang dipercayai oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan yang tertuang di dalam 28 ajaran dasar gereja, maka di doktrin nomor 2 bicara tentang kealahan, gereja percaya Allah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, Allah yang dimaksud oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat di sini adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah merupakan satu kesatuan dari 3 pribadi. Allah yang abadi, maha kuasa, maha tahu di atas segala-galanya. Ia juga maha hadir, tidak pernah mengenal batas dan di luar kemampuan pemahaman manusia. Namun dia bisa dikenal oleh karena dia telah menyatakan dirinya sendiri. Dia juga layak untuk disembah. Selanjutnya di dalam doktrin nomor 3, fundamental beliefs nomor 3,
bicara tentang Allah Bapa, dia itu adalah pencipta, dia adalah sumber, dia adalah penopang, dia adalah pemerintah semua ciptaan. Dia kudus, penuh rahmat, penuh kemurahan, slow to anger, lambat untuk marah, berkelimpahan cinta kasih, dan juga dia menyatakan kuasanya yang tampak dalam Anak dan Roh Kudus. Ketika Anak menyatakan Bapa, Roh Kudus juga menyatakan tentang siapa Bapa itu. Demikianlah Allah yang digambarkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, kalau kita lihat di sini Kristus yang disebutkan. Apa sebenarnya makna kata Kristus? Apakah ini sama dengan Mesias? Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 25, di sana sepertinya Rasul Yohanes sebagai penulis menyamakan antara Mesias dan Kristus. Mesias itu berasal dari kata bahasa Ibrani Masia yang artinya diurapi. Colin Brown dalam New International Dictionary of the New Testament Theology mengatakan bahwa kata Mesias hanya muncul 2 kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam Yohanes 1 ayat 41 dan juga Yohanes 4 ayat 25. Nah, dalam 2 kesempatan ini kata ini diterjemahkan, tidak diragukan lagi oleh penulis Injil sebagai Kristos. Di sini kita lihat bahwa Kristus dan juga Mesias itu adalah kata yang sama. Dalam 2 kesempatan ini merujuk kepada Yesus dari Nazaret. Nah, sekarang kita lihat kata Kristus. Kata Kristus ini yang ada di dalam bahasa Inggris, ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin Christus yang ditransliterasikan dari Kristos dari bahasa Yunani. David Noel Fredman dalam Anchor Yale Bible Dictionary volume 1 halaman 914 mengatakan bahwa tentang kata Kristus ini di luar Septuagint dan juga Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Yahudi dan Kristen mula-mula, Kristus itu adalah sebuah kata sifat yang sebenarnya berarti yang diurapi atau yang dioleskan, digunakan sebagai salep. Jadi kata ini memodifikasi kata yang mengindikasikan substansi yang dioleskan. Seperti dalam ungkapan contohnya dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, Elaion to Kriston yang artinya minyak urapan, Imamat 21 ayat 10 dan ayat 12. Nah, kenapa Paulus sering sekali menggunakan kata Kristus gantinya memakai kata Yesus? Nah, kita harus tahu bahwa Yesus, kata Yesus adalah nama pribadi yang diberikan kepada Yesus Kristus saat ia hidup di dunia ini. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua atau Yehoshua yang berarti Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Nah, mengenai Paulus sendiri, dia secara teratur memperkenalkan dirinya sebagai rasul atau hamba Kristus, khususnya di dalam naskah dan surat-suratnya. Dan dia menekankan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dalam buku yang sudah saya sebutkan tadi, David Noel Fredman dalam The Anchor Yale Bible Dictionary, volume 1 halaman 915 sampai 916 mengatakan tentang bagi Paulus dan tradisi sebelum dia, penyebutan kata Kristus dengan demikian dihubungkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus serta dampak penyelamatannya. Jadi kalau kita bertanya, mengapa Rasul Paulus seringkali menyebutkan kata Kristus daripada Yesus? Oleh karena yang ingin dia tekankan, Yesus yang diurapi ini adalah dia yang telah mati, dan kemudian dia yang telah bangkit, dan dia juga yang menyatakan keselamatannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Baik, terima kasih Pendeta. Kita melanjutkan pemahaman judul kita. Apa yang dimaksudkan atau apa pengertian rencana agung? Dan kenapa rencana ini disebut agung? Nah, saudara, rencana Allah yang agung ini adalah rencana yang berpusat pada Kristus dan menekankan sentralitas Yesus Kristus di dalam rencana Allah untuk menyelamatkan, untuk rekonsiliasi, dan untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Sedangkan istilah agung yang digunakan di sini untuk menggambarkan rencana Allah, karena istilah ini menandakan besarnya, luasnya, dan pentingnya rencana tersebut. Nah, mari kita lihat ada 5 hal yang menjadi penjelasan mengapa rencana ini digambarkan sebagai agung. Yang pertama, rencana ini agung karena cakupannya yang komprehensif.
Rencana Allah ini mencakup seluruh kosmos dan seluruh ciptaan. Rencana ini tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu, tetapi meluas di sepanjang sejarah dan seterusnya, di mana rencana ini mencakup penebusan dan rekonsiliasi segala sesuatu di surga dan yang ada di bumi. Yang kedua, kenapa rencana ini disebut agung? Karena rencana ini membawa tujuan ilahi. Rencana Allah tidak sembarang atau serampangan, tetapi dituntun oleh hikmat dan maksud ilahi. Dan ini adalah rencana yang terarah dan disengaja yang terbentang sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kenapa rencana ini disebut agung? Karena rencana ini adalah rencana keselamatan dan penebusan. Rencana agung Allah melibatkan keselamatan dan penebusan umat manusia. Dan melalui pengorbanan penebusan Kristus, Allah menawarkan pengampunan, pendamaian, dan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan rencana ini menunjukkan kasih, belas kasihan, dan anugerah Allah dalam skala yang sangat besar. Kemudian yang keempat, alasan kenapa rencana ini disebut agung karena memiliki signifikansi yang kekal. Rencana Allah memiliki makna yang kekal. Rencana ini tidak terbatas pada dunia yang fana, tetapi juga meluas ke dalam kekekalan. Rencana ini mencakup penggenapan janji-janji Allah, pendirian kerajaannya, dan pemulihan akhir dari segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kenapa rencana ini disebut agung? Karena rencana ini adalah perubahan dan pemulihan. Rencana agung Allah melibatkan transformasi dan pemulihan individu, komunitas, dan seluruh ciptaannya. Dan rencana ini membawa kesembuhan, pembaharuan, kemenangan akhir atas dosa dan penderitaan serta kematian. Nah, saudara-saudara, bisa kita simpulkan secara keseluruhan bahwa istilah agung yang digunakan untuk menyampaikan keluasan dan signifikasi serta sifat ilahi dari rencana Allah menggambarkan bahwa rencana ini mencakup keselamatan, kemudian mencakup penebusan dan pemulihan segala sesuatu yang menunjukkan kasih, hikmat, dan tujuan kekal Allah. Baik, mengapa ada rencana agung ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa sampai ada rencana yang agung ini? Di dalam tulisan Roh Nubuat, A Voluntary Sacrifice, yang ditulis pada tanggal 1 Februari, di sana Roh Nubuat mengatakan seperti ini. Rencana penebusan kita bukanlah sebuah rencana yang disusun kemudian atau sebuah rencana yang dirumuskan setelah kejatuhan. Itu adalah penyingkapan dari rahasia tersimpan dalam kesunyian sejak dahulu kala, Roma 16 ayat 25. Itu adalah pengungkapan prinsip-prinsip yang sejak zaman kekekalan telah menjadi fondasi takhta Allah. Sejak awal, Roh Nubuat mengatakan seperti ini. Allah dan Kristus telah mengetahui tentang kemurtadan iblis dan kejatuhan manusia melalui kuasa tipu daya iblis. Allah tidak menetapkan bahwa dosa harus ada, tetapi Dia telah meramalkan keberadaannya dan membuat persiapan untuk menghadapi keadaan darurat yang mengerikan. Kita akan belajar ini lebih luas nanti kalau kita memahami tentang kemahakuasaan Allah. Tetapi kenapa sampai rencana ini dibuat? Karena Allah adalah Allah yang maha tahu, dan Dia tahu satu saat nanti manusia bisa jatuh di dalam tipu daya iblis. Kemudian pertanyaan yang berikut, sejak kapan rencana yang agung ini dibuat? Para nabi dan bapa halaman 64 dan 65 mengatakan seperti ini. Rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Jadi kita tahu bahwa ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. Kemahatauan Tuhan sudah dirancangkan sebelum dunia diciptakan. Tetapi mari kita lanjut. Namun, merupakan suatu pergumulan bahkan dengan Raja Alam Semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat manusia yang berdosa. Tetapi Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana ini sudah dibuat jauh sebelum penciptaan,
Tetapi pada saat mereka jatuh, ada terjadi pergumulan di sana karena Tuhan akan sementara bergumul untuk memberikan anaknya yang tunggal mati menjadi penebus bagi dosa manusia. Kalau begitu, kita mungkin bertanya, mengapa penebusan ini berpusat kepada Kristus? Kenapa bukan yang lain? Nah, masih di dalam halaman yang sama dari buku Roh Nubuat, A Voluntary Sacrifice, di sana Roh Nubuat mengatakan bahwa di seluruh alam semesta hanya ada satu yang bisa atas nama manusia memenuhi tuntutannya. Karena hukum ilahi sama sakralnya dengan Allah sendiri. Hanya satu yang setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggaran dosa, artinya pelanggarannya. Tidak ada yang lain selain Kristus yang dapat menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dari kutukan hukum Taurat dan membawanya kembali ke dalam keselarasan dengan surga. Kristus akan menanggung rasa bersalah dan rasa malu atas dosa-dosa yang begitu menyinggung Allah yang kudus sehingga harus memisahkan Bapa dan anaknya. Kristus akan menjangkau ke dalam kesengsaraan untuk menyelamatkan umat manusia yang hancur. Jadi itu alasannya kenapa rencana yang agung ini berpusat kepada Kristus, karena dosa ini melibatkan tentang sakralnya keilahian Allah, sehingga hanya oknum kealahan atau setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggaran dosa ini. Nah, ayat inti kita saat ini terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita lihat konteks dan perikop ayat inti kita, serta tujuan dan kondisi saat ayat ini ditulis. Secara keseluruhan, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 995, Efesus pasal 1 terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu salutation atau salam pembuka, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian Paulus memaparkan berkat-berkat bagi orang percaya, ayat 3-14, dan kemudian doa bagi jemaat, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Nah, di bagian yang kedua, di mana Paulus menyampaikan berkat-berkat bagi orang percaya, bagian ini diberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pujian, ayat 3-10, dan kemudian orang-orang beriman dimeteraikan kepada keselamatan, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi penulisan ayat inti ini dilihat dari perikopnya secara keseluruhan berfungsi sebagai penyambung antara bagian yang pertama, salutation, dan bagian yang kedua yang isinya adalah pujian. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 997 menyatakan, ungkapan pujian ini memperkenalkan salah satu bagian Alkitab yang paling agung, yang kadang-kadang disebut gerbang pujian. Ayat 3-14 memaparkan jalannya penyataan kasih Allah yang menebus dan hak-hak istimewa yang mulia dari gereja. Ayat-ayat ini dapat dianggap secara keseluruhan sebagai rencana keselamatan kalau dilihat dari garis besarnya. Nah, kemudian kita datang kepada pertanyaan, mengapa Allah dipuji atau terpuji dalam konteks ayat inti ini? Dalam hal apa Allah kemudian dipuji? Ayat inti kita dengan jelas mengatakan bahwa Allah layak dipuji karena segala berkat rohani di dalam surga yang dikaruniakan kepada kita umat percaya secara umum melalui Kristus Yesus. Dan hal ini termasuk 4 hal. Yang pertama itu penebusan dan pengampunan melalui darah Kristus yang menguduskan kita. Yang kedua, akses untuk menjadi anak-anak Allah yang memiliki jaminan keselamatan oleh Yesus. Yang ketiga, keikutsertaan kita untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah oleh Injil keselamatan. Serta yang keempat adalah pemeteraian umat percaya untuk hidup kekal dan menjadi milik kepunyaannya melalui pengorbanan Yesus. Dan semua berkat rohani ini termasuk rencana keselamatan kita, sumbernya itu dari sorga, tempat di mana Allah bertata. Nah, kemudian mengapa Allah disebut Bapa? Serta apa hubungannya Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus? Kemudian mengapa Yesus Kristus disebut Tuhan dan juga anak Allah? Nah, Raul Dederen dalam The Handbook of Seventh-day Adventist Theology volume 12 halaman 126 mengatakan bahwa gagasan tentang Allah sebagai Bapa bukanlah hal yang asing di dalam perjanjian lama. Ketika Allah disebut sebagai Bapa dalam perjanjian lama, perhatiannya yang lembut terhadap umat pilihannya itulah yang ditekankan. Contohnya terdapat di dalam Ulangan pertama ayat 31 dan 32 ayat yang ke-6.
Mazmur 103 ayat 13, Amsal 3 ayat 12, kemudian juga terdapat di dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ke-8, Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 8, kemudian Maleakhi pasal yang kedua ayat 10 serta 2 Samuel 7 ayat 14 dan Mazmur 2 ayat yang ke-7. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menyatakan hubungannya dengan Bapa secara gamblang. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 dikatakan juga, barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga dan 4. Yang berhak menerima segala yang ada, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, mengomentari hubungan antara Bapa dan Anak, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 997 mengatakan, dengan menyebut ayah dan anak sebagai sumber berkat rohani, Paulus menekankan kesetaraan yang ada di antara mereka, Bapa dan Anak. Kemudian Fundamental Beliefs bab 4 mengatakan, Anak Allah yang kekal menjelma dalam Yesus Kristus. Melalui Dialah segala sesuatu diciptakan. Sifat-sifat Allah dinyatakan, keselamatan manusia dilengkapkan, dan dunia dihakimi. Untuk hal inilah Yesus kemudian disebut Kurios, Adonai, atau yang kita percaya Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mempelajari arti dari frase di dalam Kristus. Di dalam Kristus Allah mengaruniakan berkat rohani. Nah, mengapa sepertinya harus ada perantara? Kenapa Allah tidak langsung menyatakan atau mengaruniakan berkat itu kepada kita, tetapi mengapa harus di dalam Kristus? Menurut pandangan Kristen, perantara dalam pemberian berkat rohani adalah Yesus Kristus. Nah, konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia hidup dalam kondisi berdosa dan terpisah dari Allah. Karena kekudusan dan keagungan Allah, itu sebabnya tidak mungkin bagi manusia yang berdosa untuk menghadapi Allah secara langsung. Di dalam pandangan ini, Yesus Kristus memainkan peran penting sebagai perantara antara manusia dan Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk berdamai dengan Allah dan menerima berkat-berkat rohaninya. Yesus Kristus adalah jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kita memerlukan perantara untuk menerima berkat itu. Dan ini ditegaskan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15. Ketika penulis kitab Ibrani mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Saya ulangi kata-kata ini, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Lalu kemudian kita bertanya, apa berkat rohani yang dimaksud di dalam konteks ayat ini? Dan mengapa berkat itu datangnya dari sorga? Nah, berkat rohani ini merujuk kepada berbagai anugerah dan kebaikan yang diberikan Allah kepada umatnya melalui Roh Kudus. Saya garis bawahi sekali lagi, berkat yang diberikan melalui Roh Kudus. Ini mencakup berbagai aspek seperti pembaharuan rohani, pertumbuhan dalam iman, pengampunan dosa, kehadiran dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen, lalu kemudian karunia-karunia rohani, harapan hidup yang kekal. Itu semua adalah aspek-aspek yang kita dapat nikmati selagi masih di dunia ini. Mengapa berkat rohani ini dikaitkan dengan sorga? Nah, dalam tradisi kekristenan, sorga itu dianggap sebagai tempat kehadiran Allah yang sempurna dan kemuliaannya yang penuh.
Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa berkat-berkat rohani yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah gambaran atau pengantar, atau bisa saya katakan cicipan dari apa yang kita akan alami secara penuh dan sempurna di sorga. Nah, meskipun kita dapat mengalami beberapa berkat rohani di dalam kehidupan ini, tetapi pemenuhan dan pengalaman yang sempurna dari berkat-berkat tersebut nanti akan kita rasakan sepenuhnya secara sempurna pada waktu kita berada di hadapan Allah dalam kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Nah, kalau kita lihat di dalam pandangan ini, berkat rohani di dunia ini adalah tanda atau jaminan atau uang muka. Kalau saudara pelajari pelajaran hari Kamis, judulnya adalah Roh Kudus, meterai atau uang muka. Jadi berkat rohani yang kita nikmati adalah uang muka atau meterai dari apa yang akan datang di sorga. Ini adalah bukti kasih Allah yang tidak terbatas dan janjinya untuk mempersembahkan kehidupan yang penuh sukacita dan kemuliaan di hadapannya. Itulah maksud mengapa berkat ini datang dari sorga. Baik saudara, saat ini kita masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai penebusan dan pengampunan. Apa arti penebusan dan pengampunan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Baik, kita akan lihat pertama-tama mengapa harus kita ditebus atau mengapa harus ditebus. Saudara-saudara, Paulus dalam hal ini sementara membicarakan jemaat yang ada di Efesus, atau sementara mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus tentang kekuatan dosa dan bagaimana mereka dapat diperhamba oleh dosa. Dan di sini Paulus menggambarkan kehidupan orang berdosa sebagai orang mati tetapi berjalan, orang mati yang berjalan. Dan dalam hal ini, mengapa orang-orang ini harus ditebus? Ada 6 hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, kenapa harus ditebus? Karena kalau kita tidak ditebus, maka kita akan mati di dalam pelanggaran dan dosa kita. Manusia telah mati di dalam pelanggaran dan dosa mereka, dan mereka berada di dalam perbudakan dosa, dan mereka tidak mampu melawannya. Oleh karena itu harus ada penebusan, sehingga mereka boleh keluar dari perbudakan dosa ini. Kemudian yang kedua adalah mereka layak menerima murka Allah. Jika tidak ada penebusan, maka mereka akan menerima murka Allah. Kenapa saudara? Karena manusia layak menerima murka Allah karena keberdosaan mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah dan berhutang yang tidak dapat mereka bayar sendiri. Kita memiliki hutang dan kita tidak dapat bayar dengan usaha kita sendiri. Kita memerlukan penebusan. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan dari belenggu dosa. Penebusan melalui Yesus Kristus ini memerdekakan manusia dari kuasa dan kehadiran dosa. Sehingga penebusan ini membebaskan mereka dari belenggu dosa dan segala akibat-akibatnya. Kemudian mengapa harus ditebus? Karena di sana ada pengampunan dosa. Penebusan melalui darah Yesus memberikan pengampunan dosa dan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Yang kelima, kenapa harus ada penebusan atau kenapa harus ditebus? Karena itu akan membuat kita atau memberikan kita kehidupan yang kekal. Melalui penebusan, Yesus menawarkan kehidupan yang kekal. Dan orang-orang yang percaya, yang menerima manfaat-manfaat penebus, termaksud jaminan hidup yang kekal, mereka akan bersukacita atas penebusan ini. Dan yang kelima atau yang keenam adalah rekonsiliasi dengan Allah. Kenapa kita ditebus? Karena kita butuh untuk didamaikan dengan Allah. Penebusan melalui Yesus membawa rekonsiliasi dengan Allah. Dan orang-orang percaya ini mereka diadopsi ke dalam keluarga Allah dan mengalami perdamaian dengan Allah. Baik, selanjutnya siapa yang ditebus? Ya, apakah mereka yang berdosa? Apakah mereka yang tidak berdosa tidak memerlukan penebusan? Bagaimana dengan Henok atau Elia yang hidup taat atau saleh kepada Tuhan? Apakah mereka masih memerlukan penebusan atau tidak? Ada 4 hal yang akan kami rumuskan untuk memahami hal ini. Yang pertama, Henok dan Elia adalah manusia biasa, manusia berdosa, dan juga mereka memerlukan penebusan. Kenapa? Roma 2 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang ini termaksud Henok dan Elia. Kemudian yang kedua, penebusan itu diberikan kepada semua orang, baik yang hidup di dalam perjanjian baru, demikian juga mereka yang hidup di dalam perjanjian lama. Yohanes 3 ayat 16.
Yang ketiga, pengorbanan yang dipersembahkan oleh Henokh dan Elia. Kalau kita baca cerita mereka, mereka juga melakukan pengorbanan, mezbah pengorbanan. Nah, pengorbanan ini yang diberikan oleh Henokh, dipersembahkan oleh Henokh dan Elia ini, di dalam perjanjian lama ini adalah bayangan dari penebusan Yesus di kayu salib. Dan ini juga melambangkan bahwa mereka mengalami proses penebusan itu di dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat, Ellen G. White mengatakan bahwa hubungan Henokh dan Elia dengan Tuhan, bagaimana akrabnya mereka dengan Tuhan, itu menggambarkan bahwa kehidupan mereka telah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang penting lainnya yang perlu kita tanyakan adalah, bagaimana jika kita tidak ditebus? Apa yang kita akan alami jika kita tidak ditebus? Yang pertama, yaitu dosa-dosa kita tidak diampuni. Kita berada di dalam keadaan bersalah dan kita akan terpisah dari Allah. Tanpa penebusan, maka kita tidak akan diampuni. Kemudian yang kedua, kita akan berada di dalam perhambaan dosa. Ya, artinya hal ini akan mengarahkan pada kehidupan yang hampa dan tidak terpenuhi secara rohani. Kita diperbudak oleh dosa dan tidak dapat menolak kuasa dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tanpa penebusan kita pasti akan tunduk kepada penghukuman yang kekal. Dan ini adalah konsekuensi dari keberdosaan dan pemberontakan umat manusia terhadap Allah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kurangnya tujuan di dalam kehidupan kita. Tanpa penebusan, maka kita tidak memiliki tujuan dan makna hidup. Kita tidak dapat memenuhi potensi yang diberikan Allah dan menjalani kehidupan yang Allah maksudkan bagi kita. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menebus? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Sang Penebus itu adalah Yesus Kristus sendiri, Anak Allah yang kekal, yang menjadi manusia dan menanggung sendiri hukuman dosa. Dan Yesus ini adalah satu-satunya penebus yang melalui kematian dan kebangkitannya, dia memberikan pengampunan dosa. Dia memberikan kebebasan dari belenggu dosa. Dia memberikan janji kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan gelar penebus ini mengacu kepada keselamatan yang Yesus capai melalui pengorbanan penebusannya di kayu salib, yang didasarkan pada metafora penebusan atau membeli kembali. Dalam teologi Kristen, konsep penebusan ini mengacu pada pembebasan dari dosa dan kebebasan dari penawanan. Dan Yesus Kristus adalah penebus agung umat manusia, karena dia melalui pendamaiannya, dia membayar harga untuk dosa-dosa seluruh umat manusia. Nah, kalau begitu, kapan penebusan dan bagaimana prosesnya? Nah, saudara-saudara, proses penebusan itu digambarkan dalam dua event. Yang pertama, peristiwa di masa lalu, dan yang kedua, proses yang sementara berlangsung. Mari kita lihat, apa yang dimaksudkan dengan peristiwa di masa lalu? Nah, peristiwa di masa lalu ini adalah tindakan penebusan yang terjadi melalui kematian pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan tindakan ini memberikan pengampunan dosa dan membuka jalan untuk berdamai dengan Allah. Dan ini adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, penebusan. Sedangkan yang kedua, proses yang sementara berlangsung ini adalah penebusan yang digambarkan dalam proses berkelanjutan dan terus berlanjut di dalam kehidupan seorang percaya. Dan hal ini melibatkan karya progresif Roh Kudus dalam mengubah dan menguduskan orang percaya. Nah, saudara-saudara, proses penebusan ini dimulai dengan penerimaan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, yang mengawali pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Tetapi, proses ini terus berlanjut ketika orang-orang percaya bertumbuh dalam iman mereka, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan proses ini akan mencapai penyelesaian akhir ketika orang-orang percaya menerima Roh Allah secara penuh dan mereka disempurnakan, dimuliakan di dalam kerajaan surga. Nah, kalau begitu, apa yang dirasakan oleh orang yang ditebus dan apa pahala mereka? Nah, saudara, ada beberapa pahala yang didapatkan oleh mereka yang ditebus. Yang pertama tentunya adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini adalah hadiah utama. Mereka tidak lagi tunduk pada kuasa maut, tetapi mereka memiliki jaminan untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah pengampunan dosa. Mereka yang ditebus oleh Allah akan merasakan bahwa mereka telah dibebaskan oleh rasa bersalah. Mereka didamaikan oleh Allah dan mereka diampuni hutang-hutang mereka. Yang ketiga,
adalah kebenaran. Ketika kita ditebus, maka apa yang akan kita terima adalah kebenaran. Karena melalui penebusan ini, orang-orang percaya akan dijadikan benar di hadapan Allah, sehingga kebenaran ini diperhitungkan kepada mereka melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dari perbudakan. Mereka dibebaskan dari kuasa dan kendali dosa, dan mereka tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Yang kelima, mereka diadopsi ke dalam keluarga Allah. Mereka yang menjadi anak-anak Allah dan memiliki hak istimewa untuk memanggilnya sebagai Bapa. Dan mereka ini memiliki identitas baru dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Kemudian yang keenam adalah mereka didamaikan dengan Allah. Artinya orang yang percaya ini mereka memiliki hubungan dan hubungan itu telah dipulihkan dengan Tuhan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk berdiam di dalam diri mereka, membimbing mereka di dalam perjalanan hidup kekristenan mereka. Nah saudara, mungkin kita bertanya, apakah penebusan ini hanya terjadi satu kali atau dapat terjadi berulang-ulang? Baik, yang pertama, penebusan yang Yesus berikan di kayu salib hanya terjadi satu kali, Ibrani 10 ayat 10. Dan penebusan Yesus itu sekali untuk selamanya. Tetapi yang kedua, penebusan yang dialami oleh umat manusia dari hari ke hari untuk ditebus itu adalah sebuah proses. Artinya, jika seseorang yang telah menerima penebus atau mereka telah ditebus, mereka bertobat, mereka diampuni, tetapi berbuat dosa lagi, masih ada harapan untuk mendapatkan pengampunan kembali melalui pertobatan yang tulus. Ya baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya tentang penebusan dan pengampunan, apa yang dimaksud dengan pengampunan? Serta apa pengampunan diberikan cuma-cuma atau perlu orang untuk meminta pengampunan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada 3 kata yang berhubungan erat dengan pengampunan. Yang pertama itu kafar, yang artinya to cover, menutupi, atau juga bisa diterjemahkan making atonement atau membuat pendamaian. Juga bisa diterjemahkan pardon atau pengampunan atau purging sin atau pembersihan dari dosa. Kata yang kedua adalah naga yang artinya taken away. Dosa itu dihapuskan atau diangkat, diambil alih. Dan kata yang ketiga dalam bahasa Ibrani yang boleh berhubungan dengan pengampunan adalah salak yang artinya forgiveness, pengampunan. Dalam perspektif hanya sosok ilahilah yang bisa memberikannya. Ini yang dimaksudkan dengan kata salak. Kemudian di dalam bahasa Perjanjian Baru, pengampunan sering diterjemahkan dari kata-kata Yunani seperti apoluo atau release, loose, dismiss, depart, set a liberty atau pembebasan secara umum. Kemudian apiemi atau forsake, melepaskan dan juga mengabaikan dosa-dosa. Kemudian ada kata Yunani karisomai, to show grace atau menunjukkan kasih karunia untuk pengampunan dosa. Dan kata yang terakhir dari Perjanjian Baru adalah apesis, atau remission, atau deliverance, mendapatkan remisi atau juga bisa diterjemahkan pembebasan. Semuanya berhubungan dengan pengampunan. Kemudian Ellen White menyamakan pengampunan dengan konsep justifikasi atau pembenaran. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1070 dan 1071 dikatakan di sana pengampunan dan pembenaran adalah sebuah hal yang sama. Pembenaran adalah pengampunan dosa yang penuh dan sempurna. Pada saat orang berdosa menerima Kristus dengan iman, pada saat itu juga ia diampuni. Kebenaran Kristus kemudian diperhitungkan kepadanya dan ia tidak perlu lagi atau perlu meragukan lagi anugerah pengampunan daripada Allah. Nah, dari sudut pandang manusia berdosa sebagai objek penerima, pengampunan Allah adalah cuma-cuma. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, justified, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya, pengampunan oleh tindakan penebusan melalui pengorbanan Kristus telah tersedia di sana. Tindakan seseorang untuk meminta pengampunan adalah bagian dari respons iman untuk mengklaim dan menerima pengampunan bagi dirinya sendiri. Nah sekarang, apa hubungan penebusan dan pengampunan? Apakah ditebus lebih dulu baru diampuni atau diampuni baru kemudian ditebus?
atau dalam penebusan otomatis ada pengampunan. Nah, kemudian kita bertanya, apa syarat dari pengampunan? Tadi sudah dikatakan bahwa dalam perspektif manusia berdosa, pengampunan itu cuma-cuma, free. Namun demikian, dalam kacamata ilahi, ada harga yang harus dibayar oleh Allah untuk supaya pengampunan itu available. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kemudian konteks Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mengomentari hal ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 6 halaman 999, mengatakan penebusan adalah pembebasan dari sebuah belenggu yang telah ditempatkan seseorang ke atas dirinya sendiri oleh pelanggaran. Dan kemudian pembebasan dengan harga yang tidak terkatakan, unspeakable price. Penumpahan darahnya adalah untuk pengampunan dosa. Artinya tindakan pengorbanan Kristus untuk menebus manusia membawa serta pengampunan di dalamnya. Roma 3 ayat 23 dan 4 katakan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita baca Roma pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tanpa tindakan penebusan Kristus, boleh dikatakan tidak ada pengampunan dosa. Dengan adanya penebusan, pengampunan dosa itu menjadi aktif atau berlaku bagi siapa saja yang mau dengan iman mengklaim itu menjadi miliknya. Kemudian, apa syarat pengampunan? Syarat pengampunan adalah penerimaan akan jasa Kristus. Kalau saja pengampunan adalah titik awal dari pembenaran atau justifikasi, maka syarat untuk diampuni dari dosa adalah memiliki iman kepada Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu kata Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 bagian A. Banyak cerita di dalam Injil, Yesus menyatakan pengampunan bagi mereka yang percaya dan memiliki iman kepadanya. Kalau begitu, ada beberapa bagian yang perlu kita miliki supaya pengampunan itu menjadi komplit. Yang pertama, kerendahan hati. 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kerendahan hati. Yang kedua, pengakuan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil akan mengampuni kita dari dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kemudian harus ada pertobatan. Kisah pasal 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan yang terakhir adalah syaratnya mengampuni orang lain. Dan itu jelas setelah doa yang diajarkan Yesus, Matius 6 ayat 14 dan 15 dielaborasi lagi. Jika kamu mengampuni orang, maka Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Jika tidak, maka tentu dosamu tidak akan diampuni. Nah, apakah pengampunan hanya diberikan sekali saja atau dapat dilakukan jika orang datang minta ampun beberapa kali dalam hal ini? Dalam perjanjian lama, setiap kali umat Israel berdosa, maka yang bersangkutan harus membawa korban untuk pengampunan dosa. Demikianlah anak-anak Allah sekarang datang secara terus-menerus meminta ampun dosa dari Allah. Dan hal ini adalah ekspresi pengakuan bahwa manusia tidak luput dari berbuat dosa. Artinya mereka manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan, dan tidak dapat dibenarkan dengan usahanya sendiri. Serta ini juga ekspresi iman kepada Yesus di dalam menerima jasa pengorbanannya sebagai jaminan untuk pengampunan dosa. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 dan juga pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk seluruh dunia. Ada jaminan tentang pengampunan dosa jika kita meminta ampun kepada Tuhan setelah kita melakukan dosa.
Nah, sekarang apa pahala atau manfaat dari pengampunan? Ellen White di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1070 dikatakan, melalui iman orang percaya berpindah dari posisi sebagai pelanggar, anak dosa atau anak iblis, ke posisi subjek yang setia kepada Kristus Yesus. Bukan karena kebaikan yang melekat padanya, tetapi karena Kristus menerimanya sebagai anaknya melalui pengangkatan atau adopsi sebagai anak. Orang berdosa menerima pengampunan atas dosa-dosanya karena dosa-dosa mereka ditanggung oleh sang pengganti atau penjamin. Demikianlah manusia yang telah diampuni dan mengenakan pakaian yang indah dari kebenaran Kristus berdiri tak bercacat di hadapan Allah. Kalau begitu manfaatnya paling tidak ada dua. Yang pertama, orang yang menerima pengampunan telah berpindah dari maut kepada hidup. Artinya pengampunan memberi jalan atau akses kepada keselamatan bagi orang berdosa tersebut. Dan yang kedua, orang yang diampuni adalah orang yang berbahagia dan diberkati. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 mengekspresikan hal itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kebahagiaan menjadi milik orang yang diampuni tersebut. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat apa artinya hidup yang membawa kemuliaan bagi Kristus atau hidup memuliakan Kristus. Bagaimana kita dapat memuliakan keagungannya? Di dalam konteks pelajaran kita teristimewa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, seperti apa orang percaya itu dapat memuliakan Yesus Kristus? Jawabannya adalah dengan menghidupkan satu kehidupan yang kudus. Paulus mengungkapkan harapannya bahwa orang Kristen akan hidup dalam cara yang memuliakan Allah. Dalam hidup mereka yang dipenuhi oleh harapan di dalam Kristus, mereka itu adalah saksi hidup bagi kasih dan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat bagaimana cara orang percaya dapat menjadi sebuah kemuliaan bagi Kristus. Yang pertama, melalui kehidupan mereka yang tercermin dalam iman, kasih, kekudusan, dan ketaatan. Orang Kristen dapat menjadi puji-pujian untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, mereka dapat memuliakan Allah melalui pengakuan dan kesaksian tentang karyanya atau karya Allah dalam hidup mereka. Melalui hubungan mereka dengan Kristus dan kuasa Roh Kudus, mereka menunjukkan kemuliaan Allah dalam tindakan, perkataan, dan juga karakter mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mereka dapat menjadi kemuliaan dalam hidup yang diarahkan oleh iman, harapan, dan kasih dalam Kristus. Orang Kristen dapat memuliakan Allah dan menjadi bukti hidup akan kuasanya yang bekerja di dalam diri mereka. Kita kemudian bertanya, apakah hanya orang yang ditebus dan diampuni yang dapat memuliakan Allah saja? Nah, di dalam Alkitab ada banyak pernyataan dan panggilan kepada semua orang untuk memuliakan Allah, baik yang telah menerima keselamatan melalui iman maupun yang belum. Contohnya kalau kita baca di dalam Mazmur 150 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita perhatikan ayat ini menunjukkan bahwa semua yang hidup, setiap makhluk, semua yang bernafas diundang untuk memuji dan memuliakan Allah. Oleh karena itu bisa dikatakan semua orang memiliki kemampuan dan potensi atau panggilan untuk memuliakan Allah dalam hidup mereka. Ada dua contoh yang akan saya berikan di dalam Alkitab, di mana orang-orang ini memuliakan Allah sekalipun mereka itu belum di antara orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Contoh yang pertama adalah Raja Darius. Di dalam Daniel 6 ayat 25-27, dalam kisah Daniel di dalam gua singa, setelah Allah menyelamatkan Daniel dari singa-singa yang lapar, Raja Darius membuat perintah agar semua orang dalam kerajaannya memuliakan Allah Daniel. Nah, meskipun Raja Darius belum sepenuhnya mempercayai Allah, tetapi ia mengakui kebesaran kuasa Allah melalui tindakannya ini. Lalu raja yang selanjutnya adalah Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Ini di dalam Daniel 4 ayat 34-37. Setelah Raja Nebukadnezar mengalami hukuman dari Allah yang membuatnya direndahkan seperti hewan, Nebukadnezar akhirnya mengalami pemulihan dan memuliakan Allah yang maha tinggi. Ia mengakui dan memuji Allah sebagai Raja yang hidup,
mengakui kuasa dan kebesarannya meskipun belum sepenuhnya menjadi pengikut Allah. Nebukadnezar melihat dan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi dengan demikian apa perbedaannya dengan baik mereka yang ditebus maupun mereka yang belum ditebus? Bagi orang yang telah ditebus dan diampuni, mereka dapat memuliakan Allah melalui kesaksian hidup mereka yang mencerminkan bagaimana kasih Allah yang telah merubah mereka dari orang yang ada dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang belum diselamatkan. Sementara itu bagi mereka yang belum diselamatkan, kita sudah lihat 2 contoh tadi, mereka juga dapat mengambil bagian untuk memuliakan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagi kita yang sudah diselamatkan, maka kita memuliakan Allah dengan memberitakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang telah membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita tiba pada pembahasan mengenai Roh Kudus. Nah, siapa Roh Kudus dan apa tugas dan perannya kepada kita? Baik, Roh Kudus ini adalah anggota dari kealahan dan memiliki berbagai peran dan tugas. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, tetapi dia adalah setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Sedangkan tugas dan peran Roh Kudus dapat saya ringkaskan menjadi 7 poin. Yang pertama, Roh Kudus itu menuntun kita, mengajar kita, dan menguatkan kita. Kemudian yang kedua, dia menyatakan pikiran-pikiran Allah, menuntun orang-orang percaya ke dalam kebenaran, dan menolong mereka di dalam kelemahan mereka. Yang ketiga, Roh Kudus ini melayani sebagai administrator ilahi dan ilahi Allah di bumi, dan dia berkeinginan untuk menciptakan kembali orang-orang percaya sesuai dengan gambar Allah, artinya pemulihan. Yang keempat, Roh Kudus ini menginsafkan kita akan dosa dan menolong kita untuk bertobat. Yang kelima, Roh Kudus ini memberikan karunia-karunia rohani kepada orang-orang percaya dan menolong mereka untuk berfungsi sebagai tubuh Kristus di bumi. Yang keenam, Roh Kudus ini adalah penghibur. Dia menghibur, menasihati, dia menganjurkan, dia bersyafaat, dia menguatkan, dan dia berdiri di samping orang percaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Roh Kudus ini memuliakan Kristus dan membuat dia nyata di dalam kehidupan sehari-hari setiap orang percaya. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam buku Efesus mengatakan atau Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai meterai Allah dan sebagai uang muka. Mari kita lihat apa pengertian dari kata-kata ini. Yang pertama, sebagai meterai rohani. Nah, saudara-saudara, surat Efesus atau surat yang ditujukan kepada Efesus ini, Paulus menggambarkan Roh Kudus itu sebagai meterai. Ini berarti bahwa Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan, perlindungan, dan pengesahan hubungan antara Allah dan orang-orang percaya. Artinya adalah meterai Roh Kudus menandakan 4 hal utama, yaitu keamanan, keaslian, kepemilikan, dan otoritas. Jadi, Roh Kudus adalah meterai Allah atas umatnya atau klaim Allah atas umatnya sebagai miliknya. Kemudian yang kedua, apa maksud Roh Kudus sebagai jaminan atau uang muka? Nah, saudara-saudara, Paulus juga menggambarkan bahwa Roh Kudus sebagai uang muka warisan kita. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Roh Kudus adalah jaminan warisan kita di masa depan di dalam Kristus. Istilah uang muka di sini mengacu pada sebuah jaminan bahwa sisa pembayaran akan diberikan, tetapi saat ini sudah ada deal. Roh Kudus adalah angsuran pertama dari warisan kita, sebuah cicipan dari kehidupan yang kekal yang akan dijalani oleh orang Kristen ketika mereka hidup di hadirat Allah. Artinya, melalui Roh Kudus kita dapat merasakan kehadiran dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kita kualitas hidup kerajaan surga yang bisa kita rasakan di dunia ini lewat buah roh. Nah, sebagai aplikasi dan penutup dari diskusi kita,
Bagaimana kita mencerminkan kehidupan seorang yang telah ditebus dan diampuni kepada sesama kita dan dimanapun kita berada? Dan bagaimana kita mempertahankan supaya tidak jatuh di dalam dosa lagi? Cerminan kehidupan orang yang telah ditebus dan diampuni mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, pembaharuan karakter. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kemudian Nyonya White katakan, pembenaran oleh iman kepada Kristus akan dinyatakan dalam transformasi karakter. Ini adalah tanda bagi dunia akan kebenaran doktrin-doktrin atau kepercayaan yang kita anut di dalam Alkitab. Yang kedua, orang yang telah banyak diampuni tentu akan banyak bersyukur dan berbuat perbuatan-perbuatan kasih. Lukas pasal 7 ayat yang ke-47. Ini cerita ketika Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa di rumah Simon. Dan yang ketiga, orang yang mau menuruti perintah-perintah Tuhan tercermin melalui keinginan untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Keluaran 20, Ulangan 8 menyatakan bahwa karena engkau telah ditebus, karena engkau telah dibawa dari tanah perbudakan kepada kemerdekaan, maka engkau perlu menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan yang keempat adalah berani menyatakan iman kepada Kristus secara terbuka, bersaksi bagi Dia, dan kemudian membawa kemuliaan bagi Allah. Ellen White di dalam buku Steps to Christ halaman 62 dan 63 mengatakan, jika engkau menyerahkan dirimu kepadanya dan menerima Dia sebagai juru selamatmu, maka meskipun hidupmu penuh dengan dosa, oleh karena Dia engkau diperhitungkan sebagai orang benar. Karakter Kristus menggantikan karaktermu dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah engkau tidak berdosa. Lebih daripada itu, Kristus mengubah hati. Dia tinggal di dalam hatimu dengan iman. Engkau harus memelihara hubungan pribadi dengan Kristus melalui iman dan penyerahan kehendakmu secara terus-menerus kepadanya. Dan selama engkau melakukan hal ini, Dia akan bekerja di dalam kamu untuk melakukan kehendak dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Hanya dengan cara inilah kita tidak atau tercegah dari jatuh dalam berbuat dosa. Nah sekarang bagaimana kita merasakan Roh Kudus dalam bertindak dan membuat keputusan sehari-hari, khususnya menang di dalam godaan dan pencobaan setiap hari yang kita alami? Yang pertama, bisikan Roh Kudus bisa kita rasakan dalam doa yang sungguh-sungguh dan penuh penyerahan yang disampaikan dengan kerendahan hati. Ingat sebelum hari Pentakosta, Kisah 1 ayat 14 dikatakan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi doa menolong kita untuk peka terhadap bisikan Roh Kudus. Yang kedua, kehidupan yang setuju atau sejalan dengan firman Allah atau perintah-perintahnya. Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh Kudus pasti akan selalu menuntun kepada terang kebenaran firman Allah. Jika hidup kita tidak sejalan, setuju, maka kita tidak akan peka terhadap bisikan Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus akan dirasakan pada saat kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, semakin kita tenggelam di dalam kehidupan dunia, mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, semakin kita kehilangan kepekaan terhadap bisikan Roh Kudus. Roh Kudus menurut Nyonya White dalam buku Acts of the Apostle halaman 52, menarik kecintaan dari hal-hal duniawi dan memenuhi jiwa dengan kerinduan akan kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Masalahnya bagi sebagian orang atau bahkan bagi para pengikut Tuhan adalah kekerasan hati mereka yang menghalangi mereka peka terhadap bisikan Roh Kudus. Alfa Omega Jilid 7 halaman 52 mengatakan, murka Allah tidak dinyatakan terhadap orang-orang berdosa yang tidak bertobat hanya sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tetapi ketika dipanggil untuk bertobat, mereka memilih untuk meneruskan perlawanan dan mengulangi dosa-dosa pemberontakan yang lalu dalam terang yang telah diberikan kepada mereka. Kalau para pemimpin Yahudi telah menyerah kepada kuasa Roh Kudus, mereka akan diampuni, tetapi mereka bertekad untuk tidak menyerah. Dalam cara yang sama, orang-orang yang berdosa oleh perlawanan terus-menerus menempatkan dirinya sendiri di mana Roh Kudus tidak dapat mempengaruhinya lagi. Jadi perlu kita ingat, Ibrani 4 ayat 7 mengatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus masuk, kemudian mengubah kehidupan kita. Kita diampuni, kita ditebus, dan kita mencerminkan kehidupan sebagai orang yang telah ditebus dan diampuni oleh kasih karunia Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena Engkau baik, kasih setiamu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan untuk jaminan pengampunan oleh pengorbanan darah Kristus yang telah menebus kami dari kehidupan lama kami. Kami mengklaim itu melalui iman kepada Yesus Kristus. Tolong kami untuk hidup baru di dalam Tuhan, dalam kehidupan yang penuh dengan penyerahan, pertobatan,
hidup baru melalui karakter yang Engkau bangun melalui kuasa Roh Kudus, dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, bersedia bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, bantu masing-masing kami, bantu sahabat-sahabat kami, berkati kami semua ya Bapa, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.